Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada saat ini saya berada di Transmigrasi UPT Sibungur, Kalimantan Utara, Indonesia. Lebih tepatnya saya berada di depan rumahnya Pak Nasrun ya. Salah satu transmigrasi yang tinggal paling di ujung dan di hanya 2 kakak ya antara Pak Nasrun dan tetangganya sebelahnya. Dan saya mau jalan-jalan ke sana ya untuk melihat pertanian apa saja yang ada di tempat tetangganya Pak Nasrun ya pada saat ini, karena sering saya atau bersama teman-teman ke sini tapi belum pernah memvideokan di sebelah ya, seperti itu. Dan untuk menuju ke sana itu harus melalui jembatan ini ya, kayu bulat seperti ini, dan juga kayunya ini sudah hampir sudah hampir patah ini kayaknya nih, karena ini kayu sudah lama sekali ya, mungkin usianya sudah selama transmigrasi ini ada ya, karena kemungkinan kayu ini didapatkan tumbangan dari ini ya, lahan-lahan transmigrasi ya. Jadi seperti inilah kondisi jalan jembatan saat kita anak-anaknya Pak Nasrun untuk melewati ke tempatnya Pak siapa ya namanya, nanti kita tanya dulu ya lebih jelasnya ya. Seperti itu, ini jembatannya seperti ini, sudah mentul-mentul ini. Di jembatan kayu dungun, jadi sudah termakan usia seperti itu. Dan di sini ada salah satu warga yang masih bertani, bertahan bertani juga di sini. Nanti kita simak videonya selengkapnya ya, video selengkapnya setelah kita sampai di sana. Kita tanya-tanya dulu ya, karena kita harus minta izin dulu bisa divideokan atau enggak, mau divideokan atau enggak gitu ya. Jadi lebih jelasnya seperti itu. Kita sambung lagi di videonya setelah sampai di sana ya, seperti itu. Baiklah teman-temanku, nanti kita sambung lagi videonya seperti. Nah, di sini saya juga dibawakan umbi busil, diberi ya, dikasih tales ya, tales busil kalau saya sebut. Nah, ladi ya, ladi. Dan juga di sini saya dibikinkan kopi sama kopi. Nah, itu. Siapkan. Padahal kan saya kesini kan cuma main-main. Iya betul. Tapi dikasih bikinkan kopi. Kalau ditolak kopi di Kalimantan nggak boleh. Kurang bagus. Sebetulnya tanamannya bagus, banyak. Tanamannya di sini ya, saya sampai ke sana ya. Tadi saya nggak sempat ke sana ya. Ada yang namanya mungkin sama kali jenengan buri kayak snes. Nah, ada tanaman ganyong, terus ganyong. Apalagi di belakang yang tadi ya, ganyong. Nek angkrik jenengan langka kan. Nah, angkrik ini bahasa Indonesia angkrik apa? Angkrik itu apa, saya malah baru dengar ini. Tadi saya sempat keliling ke belakang untuk melihat itu angkrik itu kan? Kecil, putih. Itu bagus. Kalau lokasinya bagus, tanaman bagus. Cuman herannya satu saya di sini. Kenapa? Ini kan tempatnya kan di ujung juga ya. Betul sekali. Ya, mohon maaf. Di Pak Nasrun di sana cuma 2. Jadi semuanya berenteng ini berapa kakak Pak De? 4 kakak. Cuma 4 kakak paling ujung. Yang tinggal di sini cuma 2 kakak antara jenengan dan Pak Nasrun. Yang saya herankan ini. Apa itu? Ya bukannya saya menuntut ya. Belum ada listrik di sini dan juga nggak dapat bedah rumah. Iya betul. Ini padahal lahannya bagus. Yang lahannya nggak bagus, hutan dapat bedah rumah, dapat listrik, nggak ada orangnya. Ini yang ditempati nggak dapat apa. Itulah kadang-kadang.
Memang begitu. Sayang, sangat disayangkan ya Pak. Ya, saya lihat memang begitu ya. Apa bagaimana saya kan kurang tahu. Tapi kalau saya lihat kondisinya seperti itu. Ada yang tidak dihuni tapi dipasang listrik. Tapi yang dihuni seperti ini, tapi kenapa nggak dipasang? Gitu. Yang saya herankan seperti itu. Mohon maaf. Mohon maaf, bukan maaf ya. Menuntut, tapi ini kami mengabarkan. Ini kenyataan. Kiranya seperti itu. Di belakang kan lahannya bagus. Dan juga ditempati. Kalau nggak ada orangnya nggak masalah. Dan ini seperti inilah kondisinya ya. Kondisinya seperti ini di sini tiang aja, tunggul aja sudah disakak ini ya. Ya, sudah mencret seperti ini. Sepertinya seperti inilah yang layak mendapatkan bedah rumah ya. Wih, tunggulnya pada diganti-ganti Pak, disulam-sulam ya. Walah. Ini rumahnya nanti seperti yang ditempati di Pak Rozi. Miring nanti itu. Itu kalau nggak dijaga di sana bahaya juga. Iya. Tunggulnya sudah lepas ini. Ini kalau nggak ditambah suwe di dalam, ini kemungkinan sudah ambruk di rumahnya. Jadi seperti itu ya kondisinya, rumah juga sudah reot, apa namanya, ini mau ambruk ya kondisinya. Sayek banget iki. Iki loh. Ini sampai di tambah lagi ya, tiang-tiang ini 2. Di sini tambah lagi. Tempatnya paling sunyi tapi lahannya bagus, paling bagus ini. Dan juga ini kayaknya ada kolamnya ini untuk budidaya apa-apa ini. Ada ikannya kapan dikasih toh? Oh gabus. Waktu ini Dingon. Tapi kayaknya untuk keperluan ini ya. Iya, untuk keperluan mandi kayaknya. Ini ada tempatnya. Iya, ini untuk mandi, cuci piring. Orangnya beliau rajin sekali loh. Lahannya bagus, tanamannya ini yang berkualitas semua. Iya. Ini harusnya petani yang seperti ini yang harus Kita dukung. mohon maaf dari orang-orang yang baik di luar sana harus mendukung itu pertanian seperti ini sebetulnya. Betul. Ya, siapa tahu nanti ada yang memperhatikan ya. Bukan apa ya, kondisinya seperti ini ya. Kalau untuk pertaniannya ya gimana ya, bagus lah ya, saya katakan bagus. Tapi kan kembali lagi ya, memang petani ada yang bagus seperti ini dan juga bisa dijual ya. Tapi kembali lagi jualnya ini untuk kebutuhan sehari-hari. Ya betul. Karena di sini mohon maaf, penjualannya itu masih skala kecil, bukan skala besar. Ya. Betul. Ini pertaniannya bagus dan berhasil. Berhasil itu bukan berarti sudah panen banyak. Iya betul. Berhasil mengelola lahan, berhasil menanam ini. Betul, keladi ini ya. Dan hasilnya sebetulnya belum. Yang dikatakan berhasil itu kan bukan berarti orang yang sudah banyak pendapatan. Betul. Berhasil mengelola lahan. Tandurannya bisa subur lah, seperti itu. Kalau berhasil dari segi panenan kita kurang tahu hasilnya berapa 1 bulan gitu, karena petani ini apa ya, nggak tentu tiap bulan itu ada panenan. Tadi sudah diceritakan bahwa panen ada misalkan per kilo 5.000, itu 3 hari sekali. Kalau panennya 30 kilo ya 150 katakanlah. Nah, tapi kan untuk makan selama 3 hari. Iya betul. Tahu sendiri lah kalau Kalimantan apa mahal. Ya iya betul sih. Kalau jadi keberhasilannya itu bukan berhasil yang sudah melimpah ruah, itu bukan. Berhasil mengelola lahan, tanamannya bagus. Betul sekali. Seperti itu. Nah, petani yang seperti ini yang harusnya kita apa, kalau saya punya tak dukung ini, tak dorong, tapi bukan dorong. Cuma dorong didukung ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Kasito bisa lebih ada semangatnya betul-betul luar biasa, dan juga nantinya banyak teman-teman di luar sana yang tertarik untuk
mendorong perkembangan pertaniannya beliau Pak Kasito untuk kedepannya. Betul sekali. Selama mengelola lahan transmigrasi yang ada di transmigrasi penempatan tahun 2017. Betul sekali. Seperti itu. Baik, kita bisa ke sana Pak Mantrim. Ya, kita sambil bercerita. Kita ini salah satu panenan apa kakao ya di sini. Kakao. Tapi belum bisa laku di sini. Oh, belum laku ya? Iya. Oh, jadi kakonya ini untuk diapakan itu? Ya, carikan pembeli nanti. Oh gitu. Kalau mau dicarikan ya Pak ya. Sambil Pak Madrim di sini, saya tak ke situ dulu ya. Oke. Nah, kita sambil saya mau lihat-lihat ke sini juga ya. Wah, tebu aja subur-suburnya ini. Ini kalau tebu ini juga laku di sini ya untuk dibuat air tebu ya, biasa dijual di pinggir jalan itu. Jadi tapi nggak tahu berapa satu batangnya, biasa sering ada yang jual di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Kalau untuk ini ya, lokasi ini menurut saya sudah bagus ya, sudah tinggi, sudah dibikin seperti ini. Dan juga tanahnya ini tidak keras, ini tanahnya gembur sekali ini karena sering diolah ya, sering diolah sama Pak Kasito. Di sini juga saya lihat ada tanaman, jadi keladi lah. Keladi ini memang dikembangkan sama Pak Kasito karena harganya ya lumayan bagus ya. Kalau keladi kan berbobot, kalau 1 kilo itu enggak terlalu banyak ya, jadi berbobot, jadi dikembangkan di sini dan juga laku ya seperti itu. Kecuali yang biasanya ada yang kecil-kecil itu baru kurang laku karena ngupasnya pun susah seperti itu. Dan juga enggak ketinggalan di sini Pak Kasito juga menanam namanya daun bawang ya, itu daun bawang ya sana. Jadi daun bawangnya juga tumbuh subur karena Pak Kasito sudah capek tadi ya, saya lihat keringatnya banyak, jadi bila istirahat di sana saya jalan-jalan sendiri untuk melihat di sini pertaniannya seperti ini. Itu ya, sama sana-sana ini keladi semua nih. Ini keladi, kalau bahasa Indonesia keladi memang, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa saya itu busil isinya, tapi keladi seperti itu. Jadi di sebelahnya sini nih lokasi ini kosong ya, nggak ditempati di sini ya, di sebelah sini. Yang ditempati lagi di sebelah situ rumahnya Pak siapa ya, lupa saya namanya, di situ yang ditempati lagi ya. Terus di sana tempati lagi, tembus lagi Masjid Baitul Taqwa seperti itu. Kalau daun ubi juga di sini juga laku karena satu ikatnya biasanya 600 kalau nggak salah itu satu ikatnya, jadi ya lumayan bisa membantu ya. Jahe juga ini ya. Jahe juga tumbuh subur di sini ya, tuh. Wih, tumbuh subur ini. Kalau nggak salah di sini di petani itu harganya 40.000 ya 1 kilonya. Sambil kita jalan-jalan untuk melihat di sini ya. Ya mohon maaf aja bila penyampaian saya kurang bagus, kurang sopan, ya mohon maaf ya. Hanya seperti inilah penyampaian saya, narasi saya, keterbatasan saya seperti ini ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Ini mulai dikembangkan lagi, ditanam lagi tanaman baru lagi. Nah ini juga seperti ini, mungkin yang besar-besar ini nanti dipencarkan lagi ya. Kalau yang besar, tapi yang kecil ini enggak ya. Tapi yang besar-besar dipencarkan lagi, terus yang diambil ininya, ini bonggelnya ini ya, yang dijual ya. Yang dijual ininya 6.000 satu ini ya, satu batangnya. Ini rasanya empuk, lembut kalau direbus.
Jadi di sini Pak Kasito itu sudah dikatakan paling ujung, cuma 2 kakak antara Pak Nasrun dengan Pak Kasito di sini. Jadi tetanggaan ya. Sebenarnya ada 4 kakak ke sana ya, tapi yang ditempati hanya 2 kakak aja. Nih sini ini ada kolamnya juga, tapi ini kolam cuma digali untuk ini ya, menambahi jalan ini supaya lebar dan juga air tidak merembes ya. Jadi digali lagi ke sana supaya tidak menambahi ya. Jadi ini jadi kolam seperti ini. Mungkin kalau dikasih ikan bisa juga ini, ikan nila atau ikan apa, bisa juga di sini karena hanya air hujan aja yang bisa ke sini. Kalau air pasang sudah tidak bisa naik lagi ke sini seperti itu. Lewat sana aja kayaknya. Itu sampai ke sana ya. Pokoknya banyak tanaman di sini ya. Tempatnya petani asal Banyumas, Jawa Tengah. Aduh. Nah di sini juga ini tanggul batas ya. Di sini ada tanggul batas ke sana ya. Jadi 200 meter dari sini sampai ke sana ya. 200 meter, terus ini 50 meter sampai tempatnya batas sungai juga di sana. Bukan sungai ya, galian juga. 200 meter, 50 meter. Ini juga tanaman kako di sini. Cuman kako di sini memang bisa ditanam di sini, bisa dikembangkan di sini. Cuman belum ada pembelinya di sini ya. Nggak tahu di daerah lain ya, di Kalimantan Utara, tapi di daerah lain ya, bukan di daerah transmigrasi ya, itu di daerah sini itu belum laku namanya kako. Ini kelapanya mantul ini. Karena ditimbun lagi ya, ini bekas timbunannya, jadi jalannya lebar sekali ini. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, untuk pertanian di transmigrasi UPT Sebungur tahun keberangkatan 2017, tepatnya di tempatnya Pak Kasito. Pada saat ini beliau mengembangkan keladi kakao ya. Di sini sangat bagus sekali kakao dikembangkan, keladi dikembangkan ya, karena tanahnya gembur juga dan sudah tidak terkena pasang. Jadi keladi ini bisa tumbuh subur dan berisi dengan bagus seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.